Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Kawan-kawan semua, orang-orang yang berjuang di jalan dakwah sebagai khadim di Majlis At-Taufiq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi At-Taufiq ini artinya kalau dalam ilmu kalam itu artinya ja'alullah fil abdi at-ta'ah, yaitu Allah menjadikan pada seorang hamba ketaatan. Jadi ketika orang bilang bit taufiq ya, artinya semoga Allah jadikan dalam diri kita ini ketaatan. Karena pada hakikatnya ketaatan, kebaikan ya, ibadah yang kita kerjakan ini semuanya karena Allah izinkan, semuanya karena Allah yang ciptakan ada pada diri kita. Nah, jadi ini at-taufiq ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan taufiknya pada kita semua, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh Habib Jindan dan diingatkan oleh Habib Rafiki Ustaz Rafiki ya, agar majelis ini ringan-ringan, tidak terlalu lama selesainya, maka kita mulai langsung ya, tidak memperpanjang mukadimah. Sama-sama kita membaca matan Aqidatul Awam ya. Mudah-mudahan Allah berikan Allah limpahkan ilmunya yang luas kepada kita. Allah pahamkan kepada kita tentang akidah ini, agar akidah kita insyaallah senantiasa kuat, senantiasa dijaga dalam keimanan, senantiasa Allah jaga kita dalam keadaan Islam dan iman, baik dalam keadaan masih hidup maupun kita meninggal nantinya kelak, amin. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali والآخر الباقي بلا تحول الله ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع الله وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفا فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق الله وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم الله فقدرة إرادة سمع بصار حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله الله أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرضي بغير نقص كخفيف المرض الله عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب الله تفصيل 25
عشرين لزيم كل فحقق واغتنيم هم آدم إدريس نوح هود معا صالح وإبراهيم كل متبع الله لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليساع ذو الكفل داود سليمان اتبع الله إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دع غيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام الله والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل الله منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان احتذى أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها الله ya. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah menyelesaikan dua pembahasan mohon maaf ya, ada sedikit gangguan. Tadi ya, kita sudah membahas dua pembahasan utama dalam ilmu akidah. Yang pertama ilahiyat, yang kedua nubuwah. Ilahiyat ini bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita seharusnya meyakini Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah yakini, kita sudah ketahui bahwa Allah itu ada. Allah itu tidak butuh kepada tempat. Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri. Allah itu Maha Esa dan seterusnya. Sehingga dengan pembahasan ilahiyat tadi kita harapkan kita sudah ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini artinya kita sudah mengenal Allah disertai dengan dalil-dalilnya, enggak sekedar ikut-ikutan. Ya, jadi kita sudah kenal dengan keyakinan yang kuat ditambah dengan dalil-dalilnya, argumen-argumennya, bukti-buktinya. Ini ma'rifah. Nah, kalau belum tahu bukti-buktinya, belum tahu dalil-dalilnya, ini kita masih dikatakan taklid. Ya, kita ikut-ikutan tapi tidak tahu apa dasarnya, apa landasannya. Nah, jadi dengan belajar tentang ilahiyat tadi sifat 20, insyaallah kita mudah-mudahan ya, iman kita tidak goyang. Kalau ada orang bilang Allah itu tidak ada, kita mampu meyakinkan diri sendiri bahwa Allah itu ada. Kalau ada yang bilang Allah itu butuh kepada yang namanya tempat, kita mampu meyakinkan diri sendiri bahwa Allah itu tidak butuh kepada tempat. Kalau ada yang bilang Allah itu seperti makhluk, insyaallah kita mampu meyakinkan diri sendiri, minimal diri sendiri. Kalau kita mampu meyakinkan orang lain lagi, alhamdulillah, bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita sudah bahas tentang nubuwah, tentang masalah kenabian. Kita sudah kenal, kita sudah yakin bahwa Allah itu ada. Kemudian Allah itu yang menurunkan syariat. Allah turunkan Al-Quran melalui Rasul-Rasulnya, melalui Nabi-Nabinya. Nah, kalau kita sudah yakin itu, ya, insyaAllah ya, kita kenal Nabi-Nabi ini dengan sifat-sifatnya yang tidak boleh tidak ada. Kemana Nabi ini secara umum wajib kita yakini para Nabi ini manusia yang paling sempurna, ya, manusia yang istilahnya jauh dari kekurangan-kekurangan manusia. Walaupun mereka masih manusia, mereka jujurnya itu tidak diragukan lagi. Kemudian kecerdasan akalnya tidak diragukan lagi. Kemudian mereka terhindar dari segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya. Jadi kayak seperti yang telah disampaikan oleh Kiai Idrus Tamri kemarin ya. Kalau ada orang tiba-tiba ngaku sebagai nabi, nah kita insyaallah enggak goyang lagi. Yang mana nabi ini
sempurna dari segi fisik dan juga dari segi kepribadiannya. Rata-rata orang yang mengaku sebagai nabi, kata Kiai Idrus Ramli, kan fisiknya ini di bawah standar. Berarti dia secara fisik berarti bukan nabi. Nah, sifat-sifat yang lain juga tidak sampai kepada taraf nabi. Tidak terjaga dari segala bentuk dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, jadi itu dua pembahasan inti dalam akidah. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya, dikenal dengan istilah sam'iyat. Sam'iyat ini artinya hal-hal yang akal kita ini tidak mampu menjangkaunya. Kita tahunya cuma melalui Al-Quran dan Sunnah saja. Nah, ini sam'iyat. Hal-hal yang termasuk sam'iyat diantaranya disebutkan pertama ini, ya, itu berkaitan dengan malaikat. Malaikat ini kalau Nabi atau Al-Quran tidak menceritakan tentang mereka, kita mungkin tidak akan terpikirkan tentang malaikat. Nah, ini maksud sam'iyat. Hal-hal yang hanya diketahui melalui perantara nakli, ya, dan melalui periwayatan yang kuat, yang qat'i, yang tidak ada lagi keraguannya. Ya, jadi kalau masalah sam'iyat ini tidak bisa kita berpegang pada dalil-dalil yang masih ada kemungkinan banyak di situ, atau secara jalur periwayatannya tidak kuat, tidak bisa. Dalam hal sam'iyat ini memang karena andalannya nakli, maka harus qat'i, harus dalil yang dari jalur periwayatan yang kuat, tidak diragukan lagi kesahihannya. Kemudian dari segi pemahamannya juga tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan yang lainnya. Ini dia yang menjadi sandaran dalam permasalahan sam'iyat. Oleh Nazim Syekh Ahmad Al-Marzuki, ya, beliau menyebutkan pertama sekali di sini wal malaku. Malak ini bentuk mufrad daripada malaikat. Al-malaika, ya. Jadi al-malaku mufrad daripada malaikat. Al-malaku bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahu. Kita wajib beriman kepada yang namanya malaikat. Kita wajib meyakini bahawa malaikat itu ada. Ini yang pertama sekali. Ya, kenapa demikian? Karena Al-Quran, ya, yang kita yakini itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis-hadis yang kuat, ya, dari Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan ada yang namanya malaikat. Kalau ada yang mengingkari keadaan atau adanya malaikat, maka dia keluar dari agama Islam. Ya. Jadi kita wajib meyakini bahwa ada yang namanya malaikat. Kemudian bagaimana sifat-sifat malaikat tersebut, ya. Di sini disebutkan pertama bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahu. Sifat-sifat malaikat, ya, yang wajib kita yakini, ya, walaupun sebenarnya banyak sifat-sifat yang lain, tapi kita tidak dituntut untuk tahu itu, ya. Yang dituntut untuk kita ketahui adalah apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, apa yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Yang pertama dia ubudiyah. Malaikat ini hamba Allah, malaikat ini makhluk Allah. Ini perlu kita yakini yang pertama. Mereka itu bukan anaknya Allah, bukan juga bahagian dari zatnya Allah. Jadi malaikat ini sifat pertama yang wajib kita yakini, ya, mereka ini hamba Allah. Mereka ini diciptakan oleh Allah dari cahaya. Mereka ini makhluk Allah, diciptakan, tidak dilahirkan. Tidak ada istilahnya ini keturunan Allah, tidak. Karena Allah tidak memiliki keturunan, tidak sama seperti makhluk. Maka ini dikatakan bila abin wa Sifat pertama, dia itu tidak ada ayah, tidak ada ibu. Diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan keagungan Allah, kekuasaan Allah. Allah kalau ingin menciptakan, ya, karena kita mungkin sering melihat manusia ini ada ayah, ada ibu, hewan juga ada ayahnya, ada ibunya. Jangan sampai kita meyakini bahwa yang menciptakan kita ini adalah orang tua kita. Nah, oleh karena itu malaikat ini berbeda. Allah ciptakan tanpa butuh perantara ayah dan ibu. Ketika Allah katakan kun fayakun, ya, jadilah maka jadilah. Nah, ini sifat malaikat yang disebutkan dalam bait ini. Kemudian la akla wala syurba, la akla la syurba wala nauma lahu. Walaupun mereka makhluk Allah, tapi punya sifat yang berbeda daripada sifat manusia. Mereka tidak pernah
makan, tidak pernah minum, dan juga tidak pernah tidur. Mereka, para malaikat ini ada sifat-sifatnya masing-masing, ada tugasnya masing-masing. Ada yang tugasnya mencatat, ada yang tugasnya menyampaikan wahyu, ada yang tugasnya menjaga, ada yang tugasnya mengurus surga, ada yang tugasnya mengurus neraka, ada yang tugasnya menanyakan kita nanti di alam kubur dan seterusnya. Nah, ini para malaikat. Disebutkan juga di dalam Al-Quran, malaikat ini memiliki sayap. Ya, tapi sayapnya berapa, bagaimana bentuknya, kita tidak dituntut untuk mengetahuinya. Kalaupun kita tahu tidak dosa, tapi kita wajib meyakini sifat-sifat tadi yang sudah disebutkan oleh Al-Quran secara umum saja. Ya. Kemudian sifat malaikat yang paling utama itu adalah mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat atau melanggar apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, malaikat ini apa yang diperintahkan itu dia kerjakan. Nah, jadi ini baik pertama daripada tentang malaikat ini, wal malaku alladhi bila abin wa hum la akla la syurba wa la nauma lahum. Nah, ini malaikat yang insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tafsil ya, secara terperinci. Ada 10 malaikat disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, yang mana kita harus tahu di nama-namanya. Jangan nanti kita mengingkari bahwa mereka itu malaikat. Namun secara umum wajib kita yakini bahwa Allah punya yang namanya malaikat, yang mana malaikat ini punya sifat yang tersendiri, punya tugasnya tersendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan